warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikarunia kesehatan olehnya. Dengan Niken Tantio Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang banyak hadir ke saya, yaitu mengenai jadi LOS 123 ini termasuk diet apa sih? Karena ini pastinya merefer atau merujuk kepada diet-diet yang lagi happening, seperti contohnya keto, karnivora, atau juga food combining, atau juga vegetarian. Jadi pasti pertanyaannya adalah, jadi diet yang mana biar gampang nih saya mau ngikutin? Wah, sayangnya saya tidak bisa menuju kepada salah satu diet itu. Karena tujuan dari LOS 123 adalah diet yang dikhususkan untuk orang per orang dan treatmentnya berbeda-beda. Sedangkan kalau yang diet happening itu adalah one fit for all, dimana dietnya untuk seluruh orang, tidak melihat kondisi orang secara keseluruhan, tidak melihat akar masalah dari orang-orang tersebut. Misalnya ada yang punya autoimun spektrum, ada yang punya autoimun, ada yang punya genetic cancer, itu semua dipukul rata menggunakan diet-diet itu. Sedangkan di sini tidak seperti itu. Makanya saya menyiapkan tim gratis untuk berdiskusi mana yang paling cocok dan melihat latar belakang terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membahas diet mana yang sebetulnya tidak cocoknya. Ya, jadi contohnya di keto, di mana keto ini kita masih konsumsi kopi, masih konsumsi telur, masih konsumsi susu, masih konsumsi butter, di mana ini semua pencetus inflamasi. Jadi hati-hati, jangan membuat tubuh kita mencetus all inflamasi yang akhirnya mengakibatkan penyakit di masa kedepannya. Lalu kalau food combining, di mana di sana masih mengkonsumsi secara mentah, juga mengkonsumsi tomat, masih mengkonsumsi grain seperti beras merah. Nah, itu semua juga pencetus inflamasi bagi kita. Lalu mungkin juga yang ingin karnivora, di mana karnivora ini sama seperti keto, tapi perbedaannya adalah karnivora tidak menyentuh sama sekali yang tanaman. Kalau keto kita masih menyentuh seperti alpukat, MCT, sedangkan kalau karnivora tidak, di mana bagi teman-teman yang hormonnya berantakan, ini sangat berbahaya karena kita tetap membutuhkan hormon, kita tetap membutuhkan karbo walaupun rendah untuk pembentukan hormon. Jadi bisa makin berantakan hormonalnya. Nah, bagaimana dengan misalnya vegetarian? Sudah jelas, untuk teman-teman yang vegetarian, apalagi yang mentah, ini dapat mengakibatkan ke masa kedepannya adalah oksalat. Mungkin akan ada yang bilang, nggak apa-apa kok, saya sekarang sehat. Betul, saya ceritakan ya, saya termasuk orang yang hidupnya super sehat. Saya merasa ketakutan karena punya pengalaman papa saya meninggal muda, jadi apapun diet happening saya ikuti. Saya sudah pernah mengikuti food combining, saya sudah pernah menjadi vegetarian, saya sudah pernah menjadi keto, semua sudah saya pernah ikuti, yang mengakibatkan bukannya makin baik keadaan saya, tapi makin buruk. Jadi saya ajak teman-teman di sini untuk mulai hati-hati atas apa yang kita konsumsi, jangan menyebabkan inflamasi di dalam tubuh kita. Masih dengan Niken Tantio Sudarmono di sini. Kali ini saya akan memberikan secuplik tulisan dari Dr. Amy Meyers. Seperti kita ketahui, Dr. Amy Meyers adalah seorang dokter yang pernah mengidap autoimmune Graves hyperthyroid. Di mana karena dia merasakan sakitnya hipertiroid, dia tidak ingin orang-orang mengalaminya juga, maka dia melakukan research, melakukan penelitian dan menemukan, ternyata makanan ini yang selama ini kita kira sehat, ternyata tidak sehat. Apa saja kah? Yaitu turunan dari dairy atau susu. Jadi misalnya contohnya susu, keju, lalu mentega, butter ya. Lalu selain itu juga adalah the whole grain bread. Selama ini kita mengira oke deh, nggak apa-apa makan
bakar roti asal whole grain. Padahal grainnya sendiri pencetus inflamasi. Lalu yang berikutnya ini biasanya orang-orang udah pada mulai tahu, yaitu jus kalengan. Rasanya jus sehat, padahal di dalam situ mengandung gula yang sangat banyak. Lalu lainnya lagi adalah fat free atau reduced fat food. Itu biasanya diganti dengan karbo. Jadi tetap aja yang masuk ke tubuh kita adalah sugar. Lalu gluten free food, karena biasanya dalam mengganti si posisi gluten ini digantikan dengan asupan yang tinggi karbohidrat. Jadi lagi-lagi tubuh kita kelebihan karbohidrat. Lalu soy dan tofu, di mana di sini dari kedelai, dan kedelai ini adalah pencetus inflamasi. Lalu jagung. Jadi banyak orang mengatakan kita makan jagung saja, contohnya bisa juga popcorn. Nah, ini juga salah satu pencetus inflamasi yang kita tidak sadari. Oke, dari tadi saya membahas soal inflamasi. Sebenarnya inflamasi itu apa sih? Oke, inflamasi itu adalah proses natural. Ingat, proses natural tubuh kita dalam menghalau iritasi. Jika tubuh kita tertusuk jarum, otomatis kita akan kelihatan bengkak atau berdarah atau apapun yang terlihat, itu adalah inflamasi atau peradangan untuk menghalau si iritasi gara-gara tertusuk jarum. Itu kalau di luar. Tapi kalau di dalam tubuh kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu kalau makanan itu sebenarnya merusak atau melukai tubuh kita. Kita tidak pernah tahu kalau terlalu kurus atau terlalu gemuk itu juga inflamasi di dalam tubuh kita. Jadi bayangkan tubuh kita ini selalu mengalami inflamasi dan kita tidak menyetop inflamasi itu, tapi kita terus menerus mengkonsumsi yang makin mempertambah inflamasi. Kenapa inflamasi tidak boleh terus menerus terjadi? Inflamasi itu bisa dikatakan adalah akar dari beberapa penyakit yang ada di tubuh kita, salah satunya di otak, karena dia dapat membuat autoimun reaksi di dalam otak yang akan membawa ke depresi, autism, poor memory atau mulai pikun, Alzheimer, lalu juga multiple sclerosis. Nah, saya tadi membahas mengenai depresi. Banyak orang yang mengira, depresi ini perlu obat antidepresi. Padahal karena inflamasi bertumpuk di dalam tubuh kita. Jadi hati-hati, bagi yang merasa depresi, ini salah satu pencetusnya adalah inflamasi. Lalu yang lain-lain lagi dari kardiovaskular, di mana contoh-contoh penyakitnya adalah penyakit jantung, stroke, gula darah tinggi yaitu diabetes, dan anemia. Lalu pada otot, ini mengakibatkan otot menjadi lemah dan sakit. Ya, jadi bagi yang ototnya lemah dan apa-apa gampang menjatuhkan barang, bisa mulai dilihat asupan makanannya. Apakah selama ini mengkonsumsi makanan-makanan pencetus inflamasi. Lalu pada tulang, di mana tulang mulai osteoporosis, ini juga inflamasi. Dan pada kulit, salah satu kulitnya ini karena inflamasi ini berpengaruh kepada liver dan ginjal, di mana akan menyebabkan gatal-gatal, dermatitis, eksim, jerawat, psoriasis, keriput, dan juga fine line yaitu keriput halus di muka. Yang lainnya lagi adalah tiroid atau imun, ini akibat inflamasi yang terus-menerus sehingga mengganggu kerja dari tiroid hormon, di mana saya sudah pernah bahas di YouTube mengenai tiroid hormon. Nah, inflamasi ini ternyata mengganggu tiroid hormon, akhirnya mengakibatkan kita sakit tiroid. Lalu juga pada paru-paru yang menyebabkan alergi atau asma. Lalu juga pada pencernaan, di mana misalnya GERD, celiac disease,
atau juga Crohn disease. Ini sudah jelas karena saya pernah bahas di sebelumnya, yaitu leaky gut, di mana pencernaan kita dindingnya rusak sehingga mengakibatkan penyakit-penyakit ini. Yuk coba dilihat sejauh mana kita mengkonsumsi inflamasi makanan ini. Lalu pada ginjal yang tadi sudah dibahas juga sebelumnya, akibatnya mengakibatkan edema, hipertensi yaitu tekanan darah tinggi, dan juga kerusakan pada ginjal. Yang terakhir adalah liver. Karena terlalu banyak racun di dalam tubuh kita, maka akan mengakibatkan fatty liver atau inflamasi pada liver sehingga livernya membengkak. Nah, ini adalah juga salah satu penyakit karena kita mengkonsumsi makanan-makanan pencetus inflamasi ini. Masih mau ikutan diet happening tanpa memperhatikan inflamasi tubuh kita? Itu adalah pilihan dan silahkan memilih. Jangan katakan saat ini saya sehat. Dulu sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu saya juga merasa sehat. Saya ikutan vegetarian, lalu pada saat keto masuk saya ikutan keto. Akibatnya sekarang badai inflamasi terjadi dalam tubuh saya dan saya berusaha menghapuskannya dengan water fasting beberapa hari. Jadi masih berani makan segala macam makanan. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.